pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di sini bersama-sama dengan niatan imtithalul awamir, yaitu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala agar sama-sama kita belajar kembali dan kemudian kita mendengarkan petuah-petuah daripada para salaf kita ataupun para pendahulu kita melalui kitab karangan-karangannya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat beliau pula sama-sama kita berkumpul di sini. Para hadirin hadirat rahimakumullah, minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana seseorang itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan segala macam yang wajib. Faminal wajibi, dan sebagian daripada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah khamsu salawatin, ialah salawat ataupun salat 5 waktu. Jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salat 5 kali di dalam sehari, fil yaumi wal lailati, di dalam siang dan malam itu jumlahnya 5 kali. Kita ulang sedikit pula. Yang pertama itu adalah az-zuhru, ialah waktu zuhur. Nah, waktuha idza zalati syamsu ila masiri dhilli. Jadi yang pertama adalah waktu zuhur. Yang pertama adalah waktu zuhur. Kapan waktu zuhur itu masuk? Yang pertama adalah idza zalati syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mithluhu. Apa maknanya? Ialah apabila tergelincir matahari itu sampai jadilah bayang-bayang segala sesuatu itu seumpamanya. Nah, kemarin kita sudah umpamakan dengan tongkat. Nah, misalnya nih, apabilanya kada bisi bayang-bayang, artinya matahari ada di atas bumi sama sekali, maka itu kada ada bayang-bayangnya. Ketika ada bayang-bayang sedikit, artinya matahari sudah ke arah barat, bayang-bayangnya ke arah timur, berarti sedikit ya, misalnya ada bayang-bayang, nah maka itu waktu zuhur. Nah, idza zalatis syamsu, berarti itu adalah tergelincirnya matahari dan masuk waktu zuhur. Kemudian kapan habisnya waktu zuhur tersebut? Ila masiri dhilli kulli syai'in mithluhu. Jadi sampai bayang-bayang daripada setiap benda itu sama dengan panjang daripada bayang-bayang itu sendiri. Misalnya kita andak kayu di sini, kayu misalnya kayu. Kemudian tadi misalnya condong sedikit ke timur bayang-bayangnya, matahari berarti ke arah barat. Nah, kemudian panjang daripada tombak ini tadi itu 1 meter. Terus jalan, ternyata sama akhirnya. Nah, maka ketika sama itu habislah waktu zuhur. Ini apabilanya kita ada berpatokan dengan jam, ataupun kita ada ajan misalnya nih, mati lampu kah, apakah misalnya. Nah, atau kita jalan di manakah, ke padang pasir kan misalnya. Nah, itu tadi. Kemudian wal asru, waktu yang kedua adalah asar. Kapan waktu asar itu? Waktuha min ba'di waktu zuhri. Setelah waktu zuhur, artinya tadi kan bayang-bayang sama dengan benda tersebut, maka itu habis waktu zuhur. Bergeser sedikit lebih daripada panjang daripada benda tersebut, bayang-bayangnya tadi, maka itulah waktu asar. Nah, sampai kapan waktu zuhur, waktu asar tersebut? Ila maghribis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari itu jarulun semalam itu lain ketika kita mengambil patokan di tempat kita, tapi tempat yang dataran rendah.
dasar bujur-bujur dataran rendah. Bisa di pantai kah kelihatan, masuk ke dalam. Biasanya tuh halang rumah, maghrib jar. Sekalinya itu tadi. Maka bukan patokan tempat kita ini untuk maghrib. Nah, itu tadi waktu asar, habisnya sampai maghrib, waktunya terbenamnya matahari. Kemudian wal maghribu wa waqtuha min ba'di maghribi syamsi ila maghribi syafaqil ahmar. Dan kemudian waktu yang ketiga adalah waktu maghrib. Waktunya adalah setelah hilangnya matahari, terbenamnya matahari, sampai hilangnya syafaqil ahmar. Syafaqil ahmar itu mega merah. Kan rajin ada mega-mega merah. Hilang mega merah, maka habis waktu maghrib. Nah itu tadi. Apabila jamnya jam berapa ya? Pas orang isya tuh. Itu bang. Nah, itu bang. Waktunya. Nah, jadi kemarin menjelaskan ini ada dua pendapat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya qaul qadim sama qaul jadid. Untuk qaul jadid itu biasanya kebanyakan yang dipakai kita sekarang. Tapi ada beberapa hal yang mana dipakai dalam mazhab Syafi'i itu adalah qaul qadim. Di antaranya pendapat yang ini tadi, bahwasanya panjangnya waktu maghrib itu sampai hilangnya mega merah. Kalau pendapat Imam Syafi'i yang ketika Imam Syafi'i ada di Mesir, ujar Sidin, waktu maghrib itu hanya cukup pas azan, kita berwudu, kemudian kita pakai pakaian atau penutup aurat, sembahyang maghrib, sembahyang 2 rakaat, habis. Nah, singkat benar. Hukum mana biam? Ayo Allah. Makan-makan dulu lah, ya gitu bila buka puasa. Itu tadi. Sadar. Kebanyakan mazhab Syafi'i memakai, bukan kebanyakan lagi, rata-rata sudah semuanya memakai qaul qadim. Artinya dari hilangnya ataupun terbenamnya matahari sampai daripada hilangnya syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Nah, itu tadi waktu maghrib. Ketika hilang mega merah, artinya hitam sudah hitam, maka itulah waktu isya. Waktu isya. Wal isya'u waqtuha min ba'di waqtil maghrib ila tulu'il fajr shadiq, sampai dari hilangnya tadi mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, jadi fajar itu ada dua, satu fajar kadib, yang satu fajar shadiq. Nah, jadi kalau misalnya fajar kadib itu ada pancaran cahaya pancaran cahaya di tengah malam biasa menyebar, tapi setumat aja jarmar pulang hirang pulang. Karena ada lagi satu yang kedua, fajar shadiq namanya. Fajar shadiq itu ya pas azan tuh fajar shadiq. Nah itu terang kan, itu berarti pas azan tuh yang terang. Nah terusnya semakin jam semakin terang semakin siang. Nah itu tadi. Kalau fajar kadib itu pertama terang, kemudian setelah beberapa waktu kadab pulang. Nah itu fajar kadib. Jadi fajar shadiq itulah berakhir waktu sahur, salat tahajud gitu juga. Nah, jadi masuk gitu subuh sudah.